Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dan saya Sibuan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit merangkum sebuah buku yang berjudul Panduan Teknis Budidaya Kelapa Sawit untuk Praktisi Perkebunan. Nah, di buku ini sendiri terdapat 9 bab yang dimulai dari biologi kelapa sawit, pembibitan, penanaman kelapa sawit, identifikasi pokok, pemeliharaan tanaman, pemupukan, hama dan penyakit, perawatan, dan yang terakhir panen atau potong buah. Baik, saya akan masuk ke bab yang pertama, yaitu biologi kelapa sawit. Nah, dalam biologi kelapa sawit ini terdapat beberapa subbabnya. Yang pertama yaitu subbab yang pertama yaitu daun. Nah, daunnya itu daun kelapa sawit itu merupakan daun majemuk dan daunnya menyerupai tanaman kelapa. Dengan panjang pelepas sekitar 6,5 sampai 9 meter tergantung varietasnya. Kemudian ada bagian batang. Batang sawit berbentuk silinder dengan diameter 20 sampai 75 cm dengan pertambahan tinggi batang sekitar 45 sampai 60 cm per tahun dan juga tergantung varietasnya. Kemudian selanjutnya yaitu akar. Ya, seperti yang kita ketahui, akar berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah, menyerap air, unsur-unsur hara di dalam tanah, serta sebagai salah satu alat respirasi. Kemudian ada bunga. Bunga pada kelapa sawit merupakan tanaman monoecious atau berumah satu. Artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon. Nah, rangkaian bunga jantan terpisah dengan rangkaian bunga betina. Walaupun demikian, kadang-kadang dijumpai juga bunga jantan dengan bunga betina berada pada satu tandan, yang umumnya pada taman sawit melakukan penyerbukan silang. Kemudian dan ada beberapa bagian-bagian lainnya seperti ekologi kelapa sawit, tahap pertumbuhan kelapa sawit, dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu bab 2, yaitu tentang pembibitan. Dalam pembibitan ada yang pertama yaitu pemilihan jenis kecambah dengan tujuan untuk mendapatkan kecambah unggul sehingga dapat ditanam memberikan hasil produksi yang lebih tinggi. Kemudian standarnya yaitu secara visual kecambah unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal atau kelainan, dan secara genetik kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Kemudian ada bagian pemeliharaan dengan tujuan memelihara kecambah jenis unggul sehingga dapat didapatkan bibit yang siap untuk tanam yang baik. Kemudian ada cara perawatannya yaitu penyiraman. Nah, penyiraman dilakukan di pagi hari dan sore hari setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Pengendalian gulma dilakukan hanya dengan cara manual, yaitu dengan mencabut gulma dalam polybag. Bersamaan dengan pengendalian gulma tersebut, dilakukan penambahan tanah ke dalam baby bag untuk bibit doyong dan tersembulnya akar. Kemudian selanjutnya ada pemupukan. Ada juga pengendalian hama dan penyakit tanaman. Kemudian yang C ada seleksi. Seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah abnormal, patah atau busuk harus dibuang. Kemudian di pre-nursery dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4 sampai 6 minggu dan sebelum transplanting ke main nursery. Bab 3, penanaman kelapa sawit. Nah, pada bab ini ada yang pertama yaitu pemancangan. Pemancangan dengan tujuan memberikan tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Kemudian ada pembuatan lubang dan pemupukan lubang yang bertujuan untuk memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan di awal lapangan. Kemudian ada penanaman. Pelepasan large bag dari pola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak dengan lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Kemudian masuk ke bab 4 yaitu identifikasi pokok. Nah, di sini ada identifikasi pokok non-failure atau abnormal pada fase vegetatif. Gejala pokok abnormal di lapangan terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Pada bagian vegetatif, gejalanya seperti pertumbuhan pelepah daun berputar, bercak oranye, penyakit tajuk,
anak daun pelepas sempit, susunan daun yang sangat tidak rapat seperti sirip ikan, dan lain-lainnya. Kemudian ada identifikasi pokok non-valur atau abnormal pada fase generatif. Nah, seperti buah padatan mengalami aborsi, dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina, ada juga buah tersusun sangat rapat dan kecil-kecil, dan yang terakhir yaitu pokok steril atau tidak berbuah sama sekali. Selanjutnya yaitu bab 5 pada bagian pemeliharaan tanaman. Nah, pada bagian ini terdapat konservasi tanah dengan tujuan mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Kemudian ada pengendalian lalang dengan tujuan untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dalam pengambilan unsur hara dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25%. Kemudian selanjutnya ada garuk piringan yang bertujuan membersihkan piringan dari rumput-rumput, kacang-kacangan, sampah, dan tumbuhan lainnya untuk memudahkan pengoptimalan berondolan dan tempat penaburan pupuk. Kemudian yang selanjutnya itu penyemprotan piringan, pasar pikul, dan TPH yang bertujuan di piringan itu untuk memudahkan pengutipan berondolan dan tempat penaburan pupuk. Di pasar pikul untuk memudahkan pengeluaran hasil dari dalam kebun ke TPH dan memudahkan kontrol serta pemeliharaan di TPH. Kemudian pembabatan pakisan di gawangan. Tujuannya untuk menekan pertumbuhan pakisan, kemudian untuk menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangga hama penyakit bagi pokok kelapa sawit. Selanjutnya itu bab 6 pemupukan. Nah, unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit yaitu antara lain ada NPK, ada magnesium, dan ada boron. Nah, apabila tanaman sawit kekurangan salah satu unsur hara, maka akan mengakibatkan efek atau kerusakan pada tanamannya, seperti kekurangan nitrogen, daun menjadi kering pucat dimulai dari daun termuda. Kemudian kekurangan fosfor, daun memendek dan anak daun keungu-unguan. Kemudian batangnya dan tandannya mengecil. Kemudian apabila kekurangan kalium, maka daun terdapat bercak warna kuning yang tembus cahaya. Kemudian apabila kekurangan magnesium, daunnya menguning merata pada daun yang tua dimulai dari ujung sampai ke pangkal anak daun. Kemudian gejala tersebut hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Dan yang terakhir apabila kekurangan boron, maka ujung anak daun berbentuk pancing atau melengkung. Terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada gardu listrik dan bagian ujung daunnya memendek. Nah, pada bagian pemupukan ini, semua unsur hara harus terpenuhi untuk kebutuhan kelapa sawit. Karena apabila ada salah satu dari unsur hara yang tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan efek samping atau kerusakan seperti yang saya sebutkan tadi. Masuk ke bab 7 yaitu hama dan penyakit tanaman. Tujuannya yaitu untuk mengetahui secara dini adanya hama atau penyakit pada tanaman kelapa sawit, mengetahui perkembangan populasi hama atau penyakit dan tingkat sarangannya. Kemudian untuk mengetahui jenis hama penyakit yang menyerang tanaman. Nah, jenis hama dan penyakit yang ada pada tanaman sawit yaitu mulai dari hama ulat, hama jamur, hama tikus, dan penyakit jamur, penyakit pucuk busuk, dan lain-lainnya. Semua hama dan penyakit yang ada pada tanaman kelapa sawit harus dikendalikan pada ambang batas tertentu untuk supaya tidak merusak produktivitas kelapa sawit itu sendiri. Kemudian bab 8 yaitu perawatan parit. Nah, tujuan parit sendiri ini dibuat yaitu untuk mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun keluar kebun dengan lancar. Dengan demikian, kadar air tanah stabil antara 20-25% dengan kedalaman aras air atau water table-nya sekitar yaitu optimal 60 cm. Nah, cara membuat parit atau drainase ini yaitu dengan mengeruk tanah dengan menggunakan alat berat di sekitar pinggiran kebun kelapa sawit. Nah, pada belakangan ini fungsi drainase atau parit sendiri itu tidak hanya untuk mengalirkan air, namun dapat mencegah orang-orang untuk mengambil atau mencuri sawit itu sendiri. Nah, bab terakhir yaitu pemanenan dan pemotongan buah. Nah, tujuan pemotongan buah atau pemanenan itu untuk pengutipan tandan buah segar pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Nah, pada proses pemanenan ini dilihat apakah buah sawit atau berondolannya sudah jatuh atau berondolan itu sudah berwarna keoren-orenan.
dengan menggunakan alat dodos, egrek, angkong, kampak, dan gancu. Kemudian ada tunas pokok yang bertujuan untuk menghindari kehilangan berondolan yang tersangkut pada pelepah, dan kemudian mengurangi kelembaban untuk mencegah berkembangnya penyakit, yaitu dengan cara untuk mengegrek pelepah-pelepah yang dianggap mengganggu atau sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian selanjutnya ada transportasi, yaitu tujuannya untuk mengangkut tandan buah segar yang sudah diegrek dan berondolan dari TPH ke pabrik sesegera mungkin agar asam lemak bebas minyak tidak melebihi kadar 3%. Kemudian selanjutnya pemeliharaan jalan. Nah, kondisi jalan yang baik dan terawat dapat membantu kelancaran proses pengangkutan hasil panen. Dengan demikian diharapkan kualitas rendaman yang dihasilkan tinggi. Kemudian sekian dari saya rangkuman buku panduan teknis budidaya kelapa sawit ini. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.